Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus salihan. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Berkumpulnya kita hari ini dan sound system yang kemudian jadi benar setelah cukup berkeringat, Pak Arif, ini juga karena nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kadangkala kita hal yang seperti ini kurang mensyukuri. Kita bisa mendengar, kita bisa duduk di bawah pada saat ada orang-orang yang sudah kehilangan nikmat duduk di bawah. Sebagian kita baru merasakan nikmat duduk itu ketika tidak bisa duduk di bawah. Padahal puluhan tahun dia duduk di bawah, tapi tidak pernah menganggap itu nikmat. Dan Allah Azza wa Jalla mengatakan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, pasti aku tambah. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Tapi kalau kalian kufur, maka sesungguhnya azabku pedih. Dan realitanya Allah membuat sebuah pernyataan di dalam Al-Quranul Azim mengatakan, wa qalilun min ibadiyas syakur. Sedikit dari hambaku yang pandai bersyukur. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi, dan semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd, ana ucapkan jazakumullahu khairan buat sahibul bait ya, buat Pak Arif bersama keluarga atas diselenggarakan acara ini. Sebagaimana Anda ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para jamaah yang mau meninggalkan sedikit kesenangan dunia untuk duduk di majelis ilmu, di majelis yang di situ malaikat-malaikat turun ikut menyimak dan menyaksikan, di majelis tatkala rahmat Allah meliputi orang-orang yang hadir, dan ketenangan itu turun di tempat di mana ilmu disampaikan. Yang lebih indah dari itu, orang yang hadir di majelis ilmu itu disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan malaikat. Di sini ada beberapa hadiah. Ana mau kasih pertanyaan pertama buat bapak-bapak. Kenapa orang yang hadir di majelis ilmu itu disebut-sebut namanya, dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hadapan malaikat-malaikat? Kenapa? Kalau ibu-ibu insya Allah tahu. Karena yang lebih sering ngaji itu ibu-ibu. Kata Pak Arif, yang kajian di sini bapak-bapaknya ya bisa dihitung. Tapi kalau ibu-ibunya Masya Allah. Baik, kita lempar ke ibu-ibu. Nah, monggo ibu-ibu. Kenapa Allah itu membanggakan hamba-hambanya yang hadir di majelis ilmu? Allah itu juga membanggakan hamba-hambanya saat ada di padang Arafah. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan dalam hadis qudsi itu, unzuru ila ibadi haula. Kalian lihat kepada hamba-hambaku itu. Atauni syu'than ghubr. Mereka datang dalam kondisi rambutnya penuh dengan debu, kusam, dekil.
Kita tahu orang ketika di padang Arafah ya, yang bos di sini, yang presiden di sini, dia siap berkeringat dan penuh dengan debu di padang Arafah. Maka Allah membanggakan. Pertanyaannya kenapa? Monggo ibu-ibu. Iya, silakan. Ada yang mau jawab? Iya, silakan. Ada mic-nya nggak ibu-ibu? Sudah dibawa ya. Nggak ada. Boleh? Ada, tafadhol. Oh. Cece. Ini. Iya. Apa yang jawab tadi? Silakan. Bentar. Ada mic-nya nggak? Ada yang sekarang. Waduh. Nggak boleh googling ya. Bismillahirrahmanirrahim. Karena di dalam majelis ilmu terdapat rahmat yang mana Iya, dimuliakan yang dimuliakan Allah karena ada malaikat-malaikat Allah. Nah, apa jawabannya? Karena di dalam majelis ilmu terdapat rahmat dan Ya, pertanyaannya, kenapa Allah membanggakan, menyebut-nyebut nama-nama hambanya yang hadir di majelis ilmu di hadapan malaikat-malaikat Allah Azza wa Jalla? Kak Kerungu. Mengapa Allah itu membanggakan hambanya yang ada di majelis ilmu dan malaikat-malaikat? Nah, Kenapa? Ya. oke, kalau belum ada yang bisa jawab, nanti mungkin jawabannya ketemu ketika sedang kajian ini. Jamaah rahimakumullah, kita hidup di masa yang penuh dengan fitnah. Dan fitnah itu secara umum ada dua macam. Dan penanganannya sesuai dengan macam tersebut. Pertanyaannya, sebutkan dua macam fitnah itu. Bapak-bapak sekarang. Bapak-bapak. Mungkin bapak-bapak fitnahnya ya wanita, harta, bukan itu ya. Dua macam fitnah. Nah, monggo ini yang berikan mic. Bismillah, izin jawab Ustaz. Fitnah syahwat dan fitnah subhat. Masya Allah, bisa dijelaskan apa itu syahwat dan syubhat? Lupa Ustaz. Loh, ya apa sih? Tapi kasih hadiahnya karena tadi nggak diminta untuk menjelaskan. Nah, berikan hadiahnya kepada beliau, Wahid, diantarkan. Tapi siapa yang mau menjelaskan? Itu ada dua fitnah, syahwat dan syubhat. Duh, Ustaz kon jawab. Ya apa sih? Saya kelambi putih kon jawab. Ayo jemaah. Oh, kita lempar ke ibu-ibu. Kalau bapak-bapak yang tadi menyebutkan dua macam fitnah, yang satu namanya fitnah asyubuhat, yang kedua fitnah asyahwat. Apa maksudnya? Nah, monggo ibu-ibu. Pak, ambil mic-nya. Ini ada mic-nya tadi. Ada mic yang buat enggak? Mic yang buat sound ini, enggak yang buat sound kecil nih bawahnya. Enggak, Bu. Kalau syahwat itu insya Allah karena terkait dengan nafsu. Kalau subhat itu terkait dengan hal yang meragukan, Ustaz. Berkaitan dengan hal yang meragukan. Masya Allah, barakallahu fikum. Baik, kasih hadiahnya nggak apa-apa ibu-ibu. Masya Allah, diambil di sini ya hadiahnya ibu-ibu. Ya, kalau syahwat itu berkaitan dengan syahwat, dengan nafsu kita. Fitnah harta, wanita, tahta.
Kalau syubhat ini berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan pemikiran. Adzan jemaah, masya Allah ya, kita dengarkan adzan dulu. Bapaknya nanti Ustadz lanjut itu toh. Oh gitu kan? Bapak ke masjid, iya. Ustadz kan sudah jamak sholatnya. Oh ya wes. Wes langsung di data tablik yang lain. Gunting, gunting, gunting. Yang Ustadz tadi bapak-bapaknya sholat dulu, Ustadz lanjut gitu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta. Jamaah rahimakumullah, karena adzan sudah dikumandangkan dan antara adzan sama iqamah itu hanya 8 menit di sini, maka ana persilahkan bapak-bapak menuju ke masjid. Ana akan lanjutkan kajian bersama emak-emak. Karena tadi ana sudah jamak musafir kita sudah jamak antara maghrib dan isya. Monggo silahkan yang bukan musafir untuk ke masjid. Doa. Baik ibu-ibu, karena bapak-bapak pergi, sesi kita sesi tanya jawab sama ibu-ibu.
Atau kalau enggak, Ana mau bahas tema tersendiri buat ibu-ibu sambil nunggu bapak-bapak. Boleh? Ya, Siap. boleh Ustadz. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah menyampaikan salah satu tabiat wanita yang perlu menjadi perhatian khusus. Tabiat ini menyebabkan wanita yang tidak berusaha untuk merubahnya, maka ancamannya dia tidak selamat tatkala melewati sirat yang berada di atas neraka jahanam. Tabiat itu apa ibu-ibu? Ibu-ibu, tabiat itu tabiat kurang bersyukur, kurang pandai bersyukur. Ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan uritun nar, ditampakkan kepada aku neraka, fa idza aktsaru ahliha nisa, dan ternyata kebanyakan penghuni neraka itu wanita. Ternyata masalahnya bukan karena dia tidak sholat. Bahkan kalau kita melihat banyak wanita yang rajin datang kajian, tapi ternyata dalam masalah ini dia nggak berubah. Dia puasa Senin Kemis, bahkan mungkin sebagian puasa Daud. Kalau sholatnya jangan ditanya, dia sholat malam, dia sholat duha, tapi dia masih kurang pandai menghargai suami. Apa mas? Pandai apa? Kenapa? Apa kiat agar sikap itu berubah atau karakter itu paling tidak bisa diarahkan kepada yang baik? Nabi alaihi salatu wasallam menyampaikan, idza shallatil mar'atu khamsaha, kalau wanita itu sholat yang 5 waktu, wasamat syahraha, dia puasa Ramadan, yang wajib saja dia kerjakan. Yang ketiga, wa ata'at zaujaha, dia taat, patuh, tunduk, menghargai dan menghormati suaminya. Wa hafizat farjaha, dan dia menjaga kehormatan dirinya. Qila laha, dikatakan kepada wanita ini, udkhulil jannah, masuklah engkau ke surga. Min ayyi abwabil jannati syi'ti, dari pintu mana saja yang dia inginkan. Pintu surga ada berapa ibu-ibu? Ada 8. Ada pintu yang khusus orang yang rajin puasa sunnah. Ada pintu khusus orang yang rajin sholat sunnah, selain sholat wajib tentunya. Ada pintu khusus untuk orang-orang yang berhaji, untuk orang-orang yang rajin bersedekah, untuk orang-orang yang berjihad. Nih perempuan boleh milih, dia mau masuk dari pintu jihad, masuk dia, padahal dia nggak pernah jihad. Hanya melakukan 4 hal. Yang paling berat buat ibu-ibu dari 4 hal ini yang mana? Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, taat suami, jaga kehormatan dirinya. Yang paling berat yang mana? Taat sama suami. Itu paling berat. Kalau sudah dikasih arahan, nurut sama suaminya, hormatin, hargai suaminya. Apa yang dikatakan oleh mama? Suami yang seperti apa? Dia menggunakan dalih itu untuk tidak melakukan yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka obatnya 2.
Nabi SAW mengatakan kepada wanita-wanita itu, ya ma'syaran nisa tasaddaqna wa akthirna minal istighfar. Wahai para wanita, kalian bersedekahlah. Jadi kunci pertama agar bisa merubah karakter yang kurang pandai bersyukur, kurang pandai menghargai suami adalah memperbanyak sedekah. Karena sedekah, kata Nabi SAW, wassadaqatu burhan. Sedekah itu bukti nyata tentang keimanan seseorang. Wanita itu cinta sama harta. Dia suka dengan perhiasan. Ibu-ibu yang mungkin lemarinya terlalu banyak di rumah, isinya dikeluarkan. Karena terus terang ana beberapa kali ke tempatnya orang-orang itu, Masya Allah ya, lemarinya khusus buat sepatu. Sepatunya warna-warni. Nanti lemari khusus buat tas. Warna tasnya podo be warna sepatunya. Nanti lemari satu lagi khusus buat jilbabnya, sama. Terus nanti aksesorisnya warnanya podo. Kalau ijo-ijo kabeh sampai kayak lumut. Itu kadangkala mereka melakukan itu, dan tatkala disuruh bersedekah berat dia. Maka kuncinya agar bisa merubah karakter itu, perbanyak sedekah. Berusaha hidup dengan qanaah, menerima yang Allah berikan, tidak membandingkan suaminya dengan orang lain, tidak membandingkan kehidupannya dengan kehidupan orang lain. Kalau harus membandingkan, maka bandingkan dengan yang di bawahnya. Dengan cara itu, insya Allah lambat laun ya, karakter tadi, lupa dengan kebaikan suami, kurang bersyukur, akan berubah. Yang kedua, memperbanyak istighfar. Ibu-ibu ini sehari istighfar berapa kali? Seingatnya Ustaz. 1000? Seingatnya habis salat. Coba yang hari ini istighfar 1000 kali, Anda mau kasih hadiah. Nah, yang 900 kali, yang 900 kali, 850, 700, 500. Baik, yang 100 kali kasih hadiah. Ada? Oh, 100, yang di atasnya 100. Kalau 100 banyak, yang di atasnya 100. Yang 200 berarti. 200 ada? 300, 400, 500. Hah? Ada apa enggak? Siapa yang 500? Yang 500? Ada. Kasih hadiahnya 500. Hah? Siapa yang 500? Oh, ada Ustaz. Oh, dikasih hadiahnya. Mbak Dona. Oke, dikasih hadiahnya terus dikasih mic ya. Kasih hadiah, kasih mic. Kasih hadiah, kasih Kasih mic. mic, kasih hadiah, kasih mic. Mic-nya diberikan kepada yang tadi 500 kali. Mana Mbak? Balik mana? Sudah? Yang 500 tadi siapa disuruh? Ya. Mic-nya sudah diberikan? Sudah Ustaz. Baik. Apa yang mendorong ibu untuk istighfar 500 kali? Karena istighfar itu membuat hati kita tenang, selalu ingat Allah, berzikir terus, ingat Allah terus, membuat hati tenang, memperlancar rezeki. Bukan karena banyak dosanya. Kok dari tadi nggak ada ucapan dosa? Ampunan dari Allah. Loh, karena banyak
Ini sekarang dapat rezeki Ustadz, baca istighfar. Loh enggak, karena banyak dosa. Merasa banyak dosanya enggak Ibu? Enggak, kering. Iya, sebelum kita bicara menenangkan hati, meluaskan rizki, kita harus meyakini kita ini ake dusone. Makanya tadi kenapa kok dari yang disampaikan ibu-ibu ini nggak ada pernyataan dosa. Jadi dia berpikir, dan ini buat semuanya ya, buat semuanya. Jangan hanya berpikir, oh rizki itu dapat jadi lebih luas dengan istighfar, betul. Tapi kita harus yakin kita ini banyak dosa. Jadi yang mendorong kita memperbanyak istighfar adalah karena kita banyak dosanya. Kita banyak salahnya. Selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Apa yang kita baca? Astaghfirullah. Kalaupun kita selesai sholat nggak sempurna, sholat kita ada aja kurang. Di waktu sahur, ketika Allah Azza wa Jalla menyebutkan penghuni surga, Allah mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun, dan di waktu sahur mereka istighfar, mereka mohon ampun sama Allah Subhanahu wa taala. Karena hendaklah nanti bapak-bapak kan tidak ada, satu aja dulu. Duh. 3. Anda pakai ini? Oh ini tidak usah, siap. Bismillah. Ibu dengar? Gimana? Hilang lagi? Loh, berarti yang tadi nggak masuk, yang barusan diambil. Oh ini. Bismillah. Loh, durung nyolok ke opo cerita. Iya, bismillah. Baik, jadi penghuni surga itu subhanallah, di saat mereka hidup di dunia, mereka itu sering istighfar karena mereka merasa memang banyak dosanya, dan tidak ada satu orang pun, tidak ada satu orang pun yang akan masuk surga dengan amalannya. Tapi yang ada masuk surga dengan apa? Rahmat Allah Azza wa Jalla. Ketika kita dirahmati, dimaafkan dosa-dosa kita. Kita lihat ya, doa malam Lailatul Qadar itu apa? Maaf. Bukan minta rizki, minta maaf, supaya kita tidak GR merasa sudah banyak amalannya. Oleh karena itu, sebagian ulama menyebutkan istighfar kita itu terkadang butuh istighfar. Jadi istighfarnya kita ini masih butuh istighfar lagi. Maka hendaklah ibu-ibu untuk memperbanyak istighfar. Kalau tadi dikatakan ada yang 500 kali, alhamdulillah. Yang pertama adalah karena kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala karena banyak kesalahan kita, banyak dosa-dosa yang kita lakukan, yang kalau bukan karena taufik dan petunjuk Allah, ya kita akan terus berbuat dosa. Itu mungkin sebagai mukaddimah yang ingin Anda sampaikan. Silakan kalau ada pertanyaan dari ibu-ibu, Anda persilakan. Mic-nya ada? Ada Ustadz. Cek. Cek. Nggak bisa. Udahnya. Iya, silakan. Itu mic-nya di bawah situ, di bawah sana. Nah, silakan.
Makasih. Pakai mic-nya. Oh, mbaknya mau nanya. Mic-nya tadi. Diambil tadi mic-nya. Ah, sini ganti mati nih Ustadz. Kasih berapa? Cek, cek. Bismillah. Ya. Siap. Iya, silakan. Ini mungkin mic-nya bisa diberikan ke Ibu. Makasih Ustaz. Ini mic-nya sudah. Ini nggak bisa berarti ya. Ini yang mana nih? Ini, Mana nih? ini tambahan dia yang itu. Oh, yang mau bilang tadi. Iya. Kayak masih kita masih tinggi. Apakah itu yang dimaksud istighfar kita itu butuh istighfar? Terima kasih Ustaz. Masya Allah. Nah, jadi ketika bicara istighfar sebagian kita itu membutuhkan istighfar karena terkadang hanya di lisan istighfar kita. Tidak ada pengakuan akan kekurangan dan kesalahan kita. Sebagian orang istighfarnya 100 kali tapi hanya di lisan. Padahal kita tahu istighfar itu artinya memohon ampun kepada Allah Azza wa Jalla. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ketika dia meminta doa kepada Nabi alaihi salatu wasallam, kita dapat melihat Abu Bakar dan putrinya Aisyah. Dua-dua ini minta doa sama Nabi SAW. Yang pertama Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, alimni du'aan aqra'uhu fi salati. Ajarkan kepada aku sebuah doa yang aku baca ketika aku sholat, dalam sholatku, dalam doa-doaku. Apa kata Nabi SAW? Qul, katakan wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman kathir. Ya Allah, sesungguhnya aku mendolimin diriku dengan kezaliman yang banyak. Artinya aku banyak berbuat dosa. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Maka berikan kepada aku pengampunan dari sisimu ya Allah, dan rahmati aku, sesungguhnya Engkau maha pengampun dan maha pengasih. Ini doa diberikan kepada siapa? Abu Bakar yang dijamin masuk surga. Abu Bakar yang kalau bicara amalan dan keimanannya tidak ada satupun sahabat yang dapat menyaingi keimanan dan amalan Abu Bakar. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau bicara amalan ya, pernah bertanya kepada para sahabatnya. Beliau mengatakan kepada mereka, man tasaddaqa minkumul yawm ala miskin. Siapa yang hari ini sedekah kepada fakir miskin? Atau man asbaha minkumul yawma shaiman, yang pertama. Siapa yang hari ini puasa? Kata Abu Bakar, aku. Man asbaha minkumul yawma tasaddaqa ala miskin. Siapa yang hari ini sedekah kepada orang miskin? Kata Abu Bakar, saya. Siapa yang hari ini membesuk orang sakit? Abu Bakar mengatakan, saya. Siapa yang mengantarkan jenazah hari ini? Abu Bakar mengatakan, ana. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, majtama'na fi imri'in illa dakhala al-jannah. Tidaklah 4 amalan ini tergabung dalam satu manusia melainkan dia akan masuk surga. Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengatakan, tidak ada satupun di antara kalian yang berbuat baik kepada kami kecuali kami sudah balas budi mereka semua. Illa Abu Bakar, kecuali Abu Bakar, Allah yang akan membalas kebaikan dia.
Dan Nabi SAW mengatakan Abu Bakar fil jannah. Tapi bagaimana tatkala Abu Bakar meminta doa kepada Nabi SAW, beliau dikasih doa membuat pernyataan pengakuan kalau dia banyak dosa. Nah, kita kadang-kadang istighfar tidak merasa punya dosa, maka akhirnya istighfar kita perlu diistighfari. Tadi Aisyah juga minta doa kepada Nabi SAW. Kalau aku tahu malam Lailatul Qadar, aku baca apa ya Rasulullah? Dikasih doa sama Nabi SAW, juga minta ampun. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau Maha Pemaaf dan Engkau cinta dengan maaf, maafkan aku. Jadi itu salah satu makna istighfar. Sebagian kita perlu diistighfari. Barakallahu fiik. Naam. Gimana? Loh, belum ngomong Ustadznya, tidak ada suara nih. Ya apa sih? Ustadz ini nunggu pertanyaan. Oh siap, gambarnya delay, Bil. Itu YouTube, sir. Oh itu YouTube ternyata. Lo Hadirnya nggak bisa, sir. TV-nya. siap, silahkan. Oh, alhamdulillah bapak-bapak sudah mulai pulang dari masjid. Kita akan melanjutkan kajian bersama bapak-bapak ya. Ibu-ibu silakan kuenya dimakan dulu. Karena saya juga kok sudah lapar sama. Nah, anak boleh minta pisang Bapak? Nah. Bismillah. Lah kalau pada kantor itu gimana ya Ustaz? Apakah boleh saya hitung terus saya temui, saya masukkan ke Pak? Masya Allah, Masya Allah. Iya jemaah, memang berat tatkala kita berbuat salah kepada manusia. Karena jangan orang lain, suami istri aja dengan haknya mereka pelit. Maka cara yang harus ditempuh tatkala kita melakukan kesalahan sama orang tadi udah disebutkan, kita minta dihalalkan, kalau harta yang diambil kita kembalikan ya. Bagaimana kalau dengan kantor atau tempat usaha? Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan ittaqillah haitsu ma kunta, bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikutilah kesalahan-kesalahan itu dengan berbuat baik. Terus kita berbuat salah, kita berbuat baik, karena nanti di hari kiamat kebaikan ini yang akan menghapuskan kesalahan kita tadi. Kalau umpamanya kantor, anak pernah ngambil kertas di kantor, kalau kita bisa kembalikan ke kantor, kembalikan ke kantor. Atau kita kirim hadiah ke kantor, kertas juga. Atau berkaitan dengan korupsi waktu kita, ya kita punya rezeki atau apa, kita berikan kepada kantor itu dengan niat mengembalikan apa yang pernah kita ambil dari sana. Semoga dengan cara itu, nanti pada hari kiamat ketika kita disidang, ada kebaikan yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan itu. Barakallahu fiik. Seperti itu kiranya. Nah, ibu-ibu, pertanyaannya cukup.
karena kita akan mulai kajian bersama bapak-bapak. Ibu-ibu jadi penonton saja, karena bapak-bapak ini jarang ngaji tadi kan. Ibu-ibu paham kabeh insyaallah. Mas, ini lagi ya. Bismillah, alhamdulillah. Aneh ini sudah pegang pisang satu, nggak dikasih mic. Iya, monggo bapak-bapak dimakan dulu, saya juga mau makan pisang. Apa? Aman, sudah pakai. Tamat. Ini tadi potong, jadi kayaknya mau mungkin selama paling sejam lagi mas. Mungkin. Coba ngomong saya. Terus ada ini misalnya sebelum penting fokus ya mas. Aku tak saya. Iya siap. Bagaimana sudah masih minum orang-orang, ngombe bisa dia. Itu loh, kipas itu. Ini masalahnya bapak-bapak menjauh, kalau dekat sini ono AC sini jamaah. Iyo, dia ngarep kene adem. Iya, betul. Ayo, nah. Yuk. Oke, tadi kita terakhir bersama bapak-bapak membahas tentang dua fitnah, fitnah syahwat dan fitnah syubhat. Orang yang berzina itu terfitnah syahwat, tapi orang yang menghalalkan zina dia terkena dua fitnah. Dia fitnah syahwat dan syubhat. Bedanya apa? Orang yang melakukan riba dan dia meyakini riba itu haram, tapi dia tetap ngelakoni, ya syahwat. Tapi kalau dia melakukan riba dengan meyakini halal, oh ini bermasalah. Bermasalah dengan keimanan.
LGBT, syahwat apa syubhat? Syahwat. Tapi jadi syubhat ketika orang mengatakan LGBT itu ya gimana, bawaan lahir, Ustaz. Dia ingin menghalalkan yang diharamkan. Dan fitnah itu semakin merajalela sekarang. Tatkala semua ada di tangan kita. Bagaimana orang-orang yang terkadang dia mencaci maki sahabat umpamanya, itu terkena fitnah syubhat. Dia melakukan perkara-perkara yang tidak disyariatkan dalam agama dan meyakini itu disyariatkan. Ini masalah yang besar. Terus bagaimana cara kita menghadapi fitnah tersebut? Selesai Ramadan kemarin, di bulan Ramadan, subhanallah, kita menjaga syahwat perut dan yang di bawah perut. Alhamdulillah semua berhasil insyaallah. Dan ada hal yang menjijikkan jemaah. Maaf kalau Anda sampaikan hal ini. Ada seorang pelacur yang membuat sebuah pengakuan. Dia mengatakan ketika dia sudah bertobat, jasa dia itu sangat laris di siang hari di bulan Ramadan. Kenapa? Karena para istri nggak ada yang mau melayani suami. Jadi dia melakukan yang seperti itu. Ini hal yang membuat kita harus berpikir kembali, menyusun strategi menghadapi fitnah yang ada. Karena kata Nabi SAW, "Ma min zamanin illa walladhi ba'dahu syarrun min." Tidak ada suatu masa kecuali yang sesudahnya lebih buruk daripada yang sebelumnya. Sampai kapan? Hatta talqaw rabbakum, sampai berjumpa kalian dengan Tuhan kalian. Makanya orang-orang yang dapat berpegang teguh dengan agamanya pada saat fitnah itu merajalela, kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang suatu masa kepada manusia, as-sabiru fihim ala dinih kal qabidi 'alal jam. Orang yang berpegang teguh dengan agamanya pada masa itu seperti orang yang memegang bara api. Dibuli, dikucilkan, diasingkan, mungkin bahkan dibunuh ketika dia berpegang teguh dengan agama. Berat pada saat orang lain mengatakan nggak apa-apa, lalu kita mengatakan nggak boleh. Contoh ringan dan berat, masalah riba. Fitnah riba ini dianggap biasa oleh banyak orang. Apa sih Ustaz? Loh, pokoknya ridho sama ridho. Di kampung itu dulu pelaku riba disebut apa? Nah, rentenir itu Belanda, itu bahasa Belanda itu. Lintah darat. Itu sebutan yang sangat jahat ya. Lintah itu biasanya di air, sebagaimana bapak-bapak disebut buaya darat. Kalau buaya air itu sebagian ulama masih mengatakan halal, tapi kalau buaya darat semua sepakat haram. Itu sebutan buat pelaku riba. Pelaku riba di nggak tahu daerah sini biasanya pagi keluar naik motor bawa kitab ya, keliling di pasar ya. Seakan-akan dia berbuat baik kepada orang, seakan-akan dia membantu dan menolong orang, padahal dia sedang mendatangkan laknat sang pencipta. Dilaknat tuh orang yang melakukan itu. Tak
Tapi sebagian kita berpendapat, kalau nggak riba nggak bisa hidup sekarang, Ustaz. Nggak bisa punya rumah, nggak bisa punya mobil, nggak bisa usaha. Maka tolong perhatikan, salah satu dosa besar yang dianggap remeh oleh manusia adalah masalah riba. Na'udzubillah min dzalik. Ketika kita tidak melakukan riba, sebenarnya anak ketemu dengan non-muslim yang dia sudah mulai punya pemikiran dia nggak bisa riba itu. Mereka mau dapat untung besar tapi nggak mau resiko. Sedangkan dalam Islam, al-ghunmu bil ghurmi, keuntungan itu harus ada resiko kerugian. Ketika orang mau untung nggak rugi, ya riba. Orangnya bangkrut, gagal, nggak ngurus, yang penting bayarnya tetap seperti itu. Kenapa ada orang utang 30 juta rumahnya disita? Ya, karena riba ini. Maka apa yang harus kita lakukan menghadapi fitnah-fitnah yang ada, yang harus kita tanamkan juga kepada anak-anak kita, karena mereka akan menghadapi fitnah yang sangat dahsyat sekali. Yang pertama adalah doa. Kita harus banyak-banyak berdoa, dan ini salah satu rahasia kenapa setiap sholat kita tidak boleh meninggalkan surat Al-Fatihah, karena itu permintaan supaya kita istiqomah. Nggak ada jaminan ya kita yang hadir sekarang ini mati Islam, nggak ada jaminan. Nggak ada jaminan imam masjid matinya di masjid. Ada orang yang su'ul khatimah. Maka Allah Azza wa Jalla mengatakan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janganlah kalian mati kecuali dalam kondisi Islam. Salat subuh minimal kita baca 2, ihdinas siratal mustaqim. Tatkala kita mengatakan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, yang pertama kita minta kepada Allah, dan yang paling utama ihdinas siratal mustaqim. Subuh baca 2 kali, zuhur 4 kali, asar 4 kali, maghrib 3 kali, isya 4 kali. Besok memulai hari dengan ihdinas siratal mustaqim, menutup malam dengan ihdinas siratal mustaqim. Gak boleh kita berhenti. Maka doa, dan di antara doa selain ihdinas siratal mustaqim adalah doa ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Itu doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nabi baca. Kita merasa sudah rajin ke masjid, merasa sudah berulang kali berangkat haji, berangkat umrah, oh aman. Siapa yang memberikan jaminan keamanan? Ketika Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan doa itu, para sahabat bertanya, atakhafu alaina ya Rasulullah, apakah engkau takut dengan kami, khawatir? Naam, kata Nabi SAW. Karena hati manusia ada di tangan Allah Azza wa Jalla, yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikan menurut kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita minta ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi ala din, tetapkan hatiku di atas agama. Ada doa juga yang diriwayatkan oleh Shaddad bin Aus. Nabi mengatakan kepada Shaddad sallallahu alaihi wasallam, fitnah terbesar bagi umat Nabi Muhammad itu apa? Jamaah, apa ibu-ibu? Harta. Harta. Dan ana ngomong dengan beberapa politikus, dengan beberapa pejabat.
Setelah ngobrol panjang, mereka nyatakan yang ujung-ujungnya duit, Ustaz. Ujung-ujungnya fulus. Bukan jabatan itu sendiri. Dia menduduki jabatan itu untuk apa? Fulus. Dan Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal. Semua umat itu ada fitnah yang khusus buat mereka, dan fitnah umatku itu harta. Dan Nabi mengatakan kepada Shaddad bin Aus sallallahu ala nabiyina wasallam, ya Shaddad, idza ra'aitan nas yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, kalau kau melihat orang itu berlomba-lomba menimbun emas dan perak, fagniz anta haula'il kalimat, engkau timbun nih doa-doa ini. Ada panjang doa. Anda akan bacakan beberapa potongan doa itu. Allahumma inni as'aluka tsabata fil amr wal azimata 'ala rusyd. Ya Allah, aku memohon ketetapan, keteguhan dalam urusan ini, urusan agama ini, kebenaran ini. Wal azimata 'ala rusyd, dan tekad yang kuat di atas kebenaran. Karena ada orang tahu kebenaran tapi nggak punya tekad untuk mengamalkan. Ada orang yang semangat tapi salah. Maka ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai. Siapa orang-orang yang dimurkai? Yang tahu kebenaran tapi menyelisihi kebenaran. Waladhdallin, orang-orang yang tersesat, nggak belajar dia. Dia pikir benar ternyata salah. Maka tadi Nabi alaihi salatu wasallam memberikan doa kepada Shaddad bin Aus, dan doa itu layak untuk kita baca karena saat ini kita melihat memang orang berlomba-lomba menimbun harta setelah banyak ditinggal mati. Baik, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus yakin dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kondisi umat Islam yang mungkin terpuruk di masa sekarang ini karena dosa-dosa mereka sendiri, maka yakin Allah Azza wa Jal akan menolong kita. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan hari-hari kejayaan umat itu Allah putar. Nabi alaihi salatu wassalam menang waktu perang Badar. Perang Uhud kalah. Tapi memang seperti itu. Sepanjang sejarah kita melihat bagaimana umat Islam pernah berjaya, kemudian kalah dengan kaum Salibiyin, pernah diserang oleh Tatar sampai dibunuhnya Khalifah Abbasi di Baghdad, tapi kemudian pernah bangkit kembali dan terus berputar. Maka kita sebagai umat Islam harus punya keyakinan, yang keyakinan ini membuat kita menghadapi fitnah yang ada, godaan doa-godaan yang mengatakan ya udah ajaran Islam ini udah gak relevan lagi di zaman sekarang. Kalau kita tetap berpegang teguh dengan ajaran Islam ini, oh, kita akan terbelakang, kita akan kalah. Bagaimana mereka sudah sampai ke bulan, kita masih sampai mana? Kita bicara yang di atasnya rembulan. Kita bicara tentang surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kita tidak bicara yang kita lihat, kita bicarakan yang lebih dahsyat dari semua. Dan itu tidak mereka miliki. Dan itu harus kita persiapkan. Dunia akan kita tinggalkan. Yang ketiga, terus belajar. Sebagian kita itu pesantren yang enggak. Kan memang enggak harus kalau di pesantren, betul, enggak semuanya harus jadi ustaz. Kalau semuanya jadi ustaz, anak ceramah sama siapa? Tapi semuanya wajib untuk ilmu agama.
tanpa terkecuali. Ilmu apa yang wajib? Yang menjadi kebutuhan dia. Dia wajib zakat, ya harus belajar zakat. Dia mau masuk surga, ya harus belajar rute menuju surga. Dia ingin selamat dari api neraka, ya harus belajar bagaimana saya selamat dari api neraka. Sebagaimana tentang urusan dunia, ya kita belajar. Kalau hanya untuk mendapatkan uang 1 triliun, kita harus belajar. 2 rakaat sebelum subuh itu khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu bukan lebih baik dari 1 T aja. Lebih baik dari dunia dan isi. Berapa banyak dari kaum muslimin yang nggak pernah 2 rakaat sebelum subuh dan merasa tidak kehilangan apa-apa, jemaah. Biasa. Kan nggak wajib? Nggak wajib. Emangnya punya rumah besar kayak gini wajib? Ya enggak. Tapi kenapa kita lakukan? Ada orang-orang kalau dikasih tahu ini loh sunnah, apa jawab dia? Enggak wajib. Bal-balan wajib? Loh enggak. Kenapa bal-balan? Ya seneng. Bagaimana kita jadi senang dengan ilmu agama? Paling tidak hadirlah di kajian itu. Mulai dari mana kita mau belajar, Ustaz? Belajar rukun Islam. Pelajari lagi rukun Islam. Sholat kita pelajari. Karena ada orang sholat masuk neraka. Kok bisa? Fawailul lil musallin. Celaka nih orang sholat. Alladzina hum an sholatihim sahun, alladzina hum yura'un. Dia asal-asalan sholatnya. Yang penting saya sholat. Lalai, lengah dengan kewajiban, rukun, syarat. Ria, niatnya nggak benar, tata caranya tidak sesuai dengan aturan. Dalam hadis riwayat Tabrani, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innar rajula la yusalli salata 60 sanah wa lam tuqbal lahu salat. Ada orang yang salat selama 60 tahun salat, satu pun salatnya nggak ada yang diterima. Jadi jangan kita ini melaksanakan kewajiban, yang penting sudah saya laksanakan. Lu pastikan yang kita laksanakan sesuai dan harapannya diterima. Ini orang kenapa nggak diterima sholatnya? Ya rukuknya sempurna, sujudnya nggak sempurna, sujudnya sempurna, rukuknya nggak sempurna. Maka tolong khususkan waktu menuntut ilmu. Rukun Islam pelajari, kemudian rukun iman, kemudian ihsan. Bagaimana kita berada di puncak agama. Kemudian yang keempat, usahakan amalan-amalan sunnah itu dikerjakan. Hujan jam. Hampir. Iya. Hampir. Hampir. Oh belum. Mulai gerimis. Allahumma sayyiban nafi'an. Usahakan amalan sunnah itu dikerjakan. Apa saja yang contohkan Nabi SAW, lakonon. Yang tidak dicontohkan ya udah nggak usah dilakoni. Kita mencukupkan diri dengan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan diamalkan oleh para sahabatnya. Yang kelima, senantiasa menghadirkan pengawasan Allah kepada kita. Jadi nggak perlu CCTV. Kita dimanapun diawasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keenam, melawan nafsu kita. Jadi kita harus berjuang melawan nafsu, melawan setan. Dengan cara apa? Senantiasa bermuhasabah. Kalau mau tidur itu, coba evaluasi hari ini. Berapa kali anak zikir ya? Berapa kali anak istighfar? Anak sholat 12 rakaat enggak hari ini? Untuk bangun rumah di surga Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketujuh, baca Al-Quran.
paling tidak kalau Ramadan hatam 5 kali ya Syawal hatam sekali. 5. One day, 5. one juz. Kalau ternyata Ramadan cuma hatam sekali, ya Syawal 1 hari setengah juz. Jadi 2 bulan sekali hatam. Dan usahakan baca sama artinya. Jangan mengatakan nggak punya waktu. Membaca Al-Quran itu termasuk menciptakan waktu. Buktikan. Antum kalau baca Quran itu urusannya dimudahkan. Jadi pekerjaan yang seharusnya 2 jam dengan antum sering membaca Al-Quran 2 jam jadi 1 jam. Allah mudahkan. Tapi kalau kita garap yang 2 jam meninggalkan baca Quran, yang itu 2 jam nggak selesai, Quran pun nggak dibaca. Maka kalau ingin berkah, bacalah kitab yang berkah, yaitu Al-Quran. Ingat baca sama artinya, kemudian memperbanyak zikrullah tabaraka wa ta'ala. Ini termasuk amalan yang sangat ringan ya. Bapak-bapak naik motor jangan lupa baca doa naik motor. Sepanjang perjalanan bacalah subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi itu 1 pohon kurma ditanamkan oleh Allah di surga. Kalau kita baca 100 kali, insya Allah tiap hari kita punya 100 pohon kurma. Di saat orang sedang membabat hutan untuk menanam sawit, kita menanam pohon kurma di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbanyak zikir dalam semua kondisi, berdiri, duduk, tiduran. Dan yang ke-9, bersihkan hati dari iri, dengki, dendam, riya, sum'ah. Bersihkan hati. Usahakan kita itu beramal karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang terakhir, masih banyak sebenarnya, tapi karena udah malam. Bapak-bapak lapar, anak lihat dari tadi ada yang ngunyah sana, ngunyah sini. Oh, ini sudah bahaya ini. Yang terakhir, yang tadi kita sampaikan itu diamalno, ojo dirungokno to. Karena Nabi alaihi salatu wasallam pernah mengatakan badiru bil a'mal, segera lakukan, cepat diamalno. Fitanan ka qita'il lailil mudlim, sebelum datang fitnah-fitnah seperti potongan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Ketika kita menunda-nunda amal, tahu-tahu datang fitnah, datang ujian, cobaan, kekacauan yang seperti potongan malam yang gelap gulita. Orang itu nggak kelihatan sama tangannya sendiri. Dia nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, karena nggak ada cahaya. Maka orang pada saat itu, paginya Islam, sorenya kafir. Sorenya masih sholat di masjid, paginya sudah kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu, dia menjual agamanya untuk mendapatkan apa? Sedikit dari kenikmatan dunia. Maka segera dilakoni. Jangan cuma hadir ke majelis ilmu. Bagaimana ceramahnya Ustaz? Bagus. Apa bagus? Tidak diamalkan. Tidak bagus berarti. Itu bagus ketika diamalkan. Barakallahu fiik, jazakumullah khairan. Itu yang dapat Anda sampaikan. Kita nggak usah tanya jawab jemaah, kita makan malam bersama insyaallah. Nah, Ana kembalikan ke MC. Fadhal Ustaz Ana.